Bunda, pagi ini kita akan belajar tentang apa judulnya? Kekuatan doa seorang baik. Ahilman akan memulai dari sesuatu yang bisa menguatkan Bunda ketika Allah takdirkan menjadi seorang perempuan. Bunda, teteh sayang, menjadi perempuan itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Kenapa Ahilman? Iya, karena perempuan itu makhluk Tuhan yang paling seksi, iya. Yang paling berharga kan tadi disebutin. Jadi kan seksi. Liar ieu teh kumaha sih? Jadi karena seksi. Nyambung. Makhluk Tuhan yang paling berharga. Kan tadi Ahilman sebutin itu kan? Anugerah yang paling berharga kan gitu. Nah jadi karena seksi. Jadi liar isu-isu keneng kana mana-mani ieu teh. Pabelit gitu. Baik. Lanjut. Baik. Jadi perempuan itu anugerah, betul? Saking luar biasanya seorang makhluk bernama perempuan, Allah berikan surat khusus dalam Al-Quran tentang perempuan. Apa nama suratnya? An-Nisa. Ini menggambarkan dan menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah perempuan itu sosok yang sangat luar biasa. Bahkan mohon maaf, Islam datang itu memuliakan perempuan. Jauh sebelum Islam datang, Allahu Akbar, na'udzubillah, perempuan hanya dijadikan sebagai apa? Budak, pemuas nafsu dan segala macam yang buruknya. Tapi ketika datang Islam, maka Islam memuliakan yang namanya apa? Perempuan. Maka perhatikan, Bunda sayang, teteh sayang, perempuan itu berpotensi mendapatkan kebaikan dalam setiap lini etapa kehidupannya. Ketika perempuan menjadi seorang hamba, maka perempuan itu bisa mendapatkan kemuliaan. Bisa. Ketika kapan? Ketika dia taat kepada Allah. Kemudian perempuan itu nanti menemukan pasangan. Dia bisa mendapatkan kemuliaan saat menjadi seorang apa? Istri. Lihat. Saat menjadi seorang istri, kemudian dia diizinkan oleh Allah memiliki keturunan. Maka dia menjadi seorang apa? Ibu. Masya Allah. Perhatikan, saat menjadi seorang hamba, dia bisa menjadi makhluk yang sangat mulia. Saat dia menikah menjadi istri, menjadi mulia. Saat dia menjadi ibu, menjadi mulia. Bahkan dalam setiap aspek kehidupan, perempuan ini menunjukkan banyak kemuliaan dalam hidupnya. Maka tidak aneh dan tidak kaget, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Ad-dunya'u mata'un. Dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah perempuan yang salehah. Jadi bunda itu, teteh sayang itu sudah menjadi perhiasan dalam kehidupan dunia. Tetapi ingat, kan perhiasan teh ada yang biasa aja nya. Ada yang perhiasan KW ayah. Tapi ada perhiasan yang paling luar biasa. Ketika kapan? Ketika kita menjadi perempuan yang apa? Solehah. Oh. Jelas sampai di sini? Jadi perempuan itu ya bisa menjadi perempuan yang solehah dalam kehidupannya. Dan ini adalah sebaik-baiknya perhiasan. Perhiasan dunia. Makanya mohon maaf ya, seorang laki-laki, kami terutama saya ya, kalau punya perempuan yang solehah dalam hidupnya, maka berpotensi dia mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Di hadis itu makna perempuannya umum. Berarti kalau seseorang dilingkupi oleh perempuan yang solehah dalam hidupnya, maka memungkinkan dia banyak mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Contoh, saya ingin gambarkan dari 3 ini saja ya. Ketika kita punya perempuan yang solehah, 1, misalnya di atas kita ada siapa? Ibu. Seorang anak laki-laki yang dididik oleh ibu yang baik akan menjadi laki-laki yang hebat dalam hidup.
Catat ini ya. Makanya bunda, teteh sayang, jangan merasa khawatir kalau kemudian mohon maaf ketika bunda tidak menemukan sosok pemimpin di suami bunda misalnya. Ketika bunda merasa, anak aku mang pasti gagal lah. Kumaha itu tinggal bapak anak gitu kan ya. Enggak begitu. Ingat ya, bunda jangan khawatir, jangan gelisah, jangan putus asa dengan keberadaan pasangan kita yang mungkin tak sesuai harapan kita. Selama bunda bertekad menjadi ibu yang baik, dan kalaupun bunda punya anak, maka dengan izin Allah anak bunda akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Maka jangan kaget, perhatikan. Kalau ada laki-laki yang hebat dalam hidup dunianya, pasti di belakangnya ada ibu yang hebat. Betul nggak? Makanya jangan kaget juga, doa ibu itu mustajab bagi anaknya. Makanya ibu kalau ngomong sama anak kudu hati-hati. Karena setiap ucapan kita khawatirnya terekam, terangkat, diaminkan oleh malaikat, nanti diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya kalau mau bicara hati-hati sekali sama anak. Kan kita mah kadang-kadang lamun geus geus keluar kata-kata taparugunya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Nah, ari maneh meni bangor, hayang jadi preman. Nah, hati-hati. Jangan begitu. Saya sering bilang kepada siapapun, tidak ada anak yang nakal. Yang ada kita yang tidak memahami karakter anak kita. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada kita tidak sabar mengajarkan kepada anak-anak kita. Maka jadi ibu, kudu jadi ibu yang baik sama anak-anaknya. Saya bilang kepada istri saya, ketika istri saya mau S2, kuliah lagi gitu ya. Saya bilang, ayah, Lina mau kuliah lagi katanya. S2, oh boleh. Terus istri saya nanya, kenapa ayah mengizinkan bunda sekolah lagi? Kamu harus pintar. Bukan hanya sekedar mau jadi dosen ya. Tapi anak kamu, keluarga ini butuh juga ibu yang pintar. Betul nggak? Setidaknya kalau kamu belajar, mungkin kamu tidak mengajarkan orang lain, tapi kamu mengajarkan anak-anak yang ada di rumah. Makanya jangan samakan antara ibu yang belajar dan tidak belajar. Betul nggak? Apalagi jadi orang tua itu menurut Ahilman mah belajarnya nggak ada habisnya. Betul nggak? Karena setiap saat masalahnya beda-beda. Betul nggak? Makanya bunda nggak boleh bilang gini, abi tos pensiun diajar teh. Geus sore ame diajar teh geus males we. Jangan. Justru bunda, makin bunda berusia harus makin belajar. Karena kalau tidak, akal kita nanti akan buntu, berpikirnya akan berhenti, bunda akan mudah putus asa. Makanya orang berilmu dan tidak berilmu, apa bedanya? Orang berilmu pandai mengambil hikmah di balik setiap persoalan yang dihadapi. Makanya kalau orang diisi dengan ilmu, kuat hidupnya. Tapi kalau orang lemah, down, terpuruk, gelisah, was-was, lulus, biasanya karena kurang apa? Kurang ilmu. Makanya bunda, ketika bunda belajar teh biar apa? Biar semangat hidup gitu loh. Ya enggak? Sok, bunda enggak datang taklim di imah we. Nonton FTV. Nonton nyicil tukang sayuran teu mayar-mayar dikubur hidup-hidup aya tah. Kieu cici. Tadi isi ilmu, lihat di rumah diem aja nonton yang kurang pas, kira-kira pemikiran kita terpengaruh atau tidak? Lesu, putus asa, ditambah lihat suami gitu, rudet we, abi tos pasrah we ka Allah, bade naon ngatos maot we abi mang sekiat abi mah ieu mah. Jangan. Justru bunda nih lihat, ini fungsinya belajar. Bunda belajar, kemudian izin keluar rumah, datang taklim, lihat hidup tak semengkhawatirkan apa yang kamu pikirkan. Bener tuh? Ulah ngarasa pangloba masalahna, ulah. Di dia loba masalah kabeh. Ternyata hidup tuh bukan hanya gini-gini aja, betul gak? Ada nggak bunda yang merasa, Ustadz aku mah ngeswe, kok sekieu suami harapan barudak gagal kabeh, iya teh kumahanya capek. Bunda keluar, kalau bahasa anak Jaksel mah healing atuh, piknik, jalan-jalan, lihat dunia tidak sesempit yang kamu bayangkan. Betul? Ini jadi ibu kudu belajar. Betul? Karena ibu yang baik mengantarkan anak yang baik.
Lanjut. Saat seorang perempuan nih, laki-laki, punya ibu yang baik, dia tumbuh jadi laki-laki yang baik. Saat perempuan, saat laki-laki punya adik kakak perempuan. Betul nggak? Saya sangat sayang sama kakak perempuan saya. Karena beliaulah yang kemudian menggantikan ibunda saya setelah ibunda saya wafat. Jadi, kalau ada seorang adik laki-laki nih kayak saya, punya kakak perempuan, kemudian kakak perempuannya adalah kakak perempuan yang solehah, maka adik laki-laki ini bertumbuh jadi anak yang baik dalam hidup. Makanya bunda nih, ketika punya adik laki-laki, bunda harus jadi kakak perempuan yang baik. Atau sebaliknya, kalau bunda punya kakak laki-laki, harus jadi adik perempuan yang baik. Karena adik kakak perempuan itu ngaruh kepada laki-laki dalam hidup. Ibu yang baik mengantarkan anak yang baik. Adik kakak perempuan yang baik mengantarkan saudara laki-lakinya jadi baik. Betul nggak? Dia akan punya perspektif, perhatikan. Laki-laki, kalau dia nyari calon istri, ketika dia punya portofolio perempuan yang baik dalam hidupnya, dia akan cari, kalau aku nyari istri, mau cari seperti kakak perempuanku. Betul nggak? Yang begini, yang baik, yang soleha, dan seterusnya. Makanya portofolionya kudu ketemu di situ. Begitu seterusnya, saat laki-laki punya istri yang baik, itu bonusnya begitu besar yang Allah berikan. Ketika laki-laki bertemu dengan istri yang pas, ya, yang pas lah, ulah minta lebih pas gitu. Ya. Kan kalau cantik mah relatifnya, jelek mutlak. Cantik mah relatif lah. Tapi salehah dan tidak itu bukan dari cantik, betul nggak? Dari apa Ahilman? Tapi dari bagaimana dia memantaskan dirinya untuk bersanding dengan orang yang ada di sampingnya. Makanya ini perempuan, perhatikan. Perempuan itu kalau dia salehah, baik jadi ibu, jadi istri, jadi hamba, jadi anak perempuan, jadi adik kakak perempuan, itu pasti mengantarkan kebaikan bagi laki-lakinya. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, apakah kita sudah masuk kategori perempuan yang salehah atau belum? Mikir atuh. Ngulang iya teh ya. Jadi pertanyaannya nih, kira-kira bunda teh sudah masuk kategori perempuan soleha atau belum? Belum. Kumaha atuh? Jawabannya insya. Jangan bilang belum. Jawabannya apa? Mana buktinya? Ini bunda hadir ke dia. Ini kan Ahilman lihat dari sini mah soleha semua. Pas kesini jadi agak dipertanyakan nih. Tapi insya Allah Ahilman nih mau datang ke taklim aja bagian dari keinginan kita, betul nggak? Ingin memperbaiki diri, betul? Kita memang belum soleh Ustadz, tapi kita berusaha menjadi soleh, setuju? Sekarang kalau kita mau menentukan apakah kita perempuan soleh atau tidak, bagaimana Quran menggambarkan siapa ciri perempuan soleh itu? Bagaimana cirinya Ustadz? Lihat di Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ini panduan ya. Bunda sayang, teteh sayang. Ini panduan. Panduan ketika bunda berumah tangga agar menjadi suami dan istri yang baik. Perhatikan. Sok dibuka. Surat naon? An-Nisa ayat sabaraha. 34. Sok buka Qur'ana. Bawa Qur'an teu. Eta mah lain Quran HP euceu atuh Ahilman ge sarua cenah gitu. Iya Ahilman aya Quran ieu tadi dieu tah. Ngan meureun bisa hese itu bukanna. Jadi we geus pake ieu we. Coba lupa. Abeulit. Surat naon? Ayat sabaraha? Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sok dibuka. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perhatikan, ini prinsip pertama. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Lihat, ya. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah telah melebihkan sesuatu kepada laki-laki itu, baik dalam dirinya ataupun dalam hartanya. Maka laki-laki itu, lihat, menjadi qawam, menjadi apa? Pemimpin bagi kaum perempuan. Lihat, bunda, sebelum kita masuk kepada perempuan yang soleha dulu,
Ingat, di balik laki-laki yang hebat ada siapa? Oke. Berarti di sini kalau mau diarahkan berarti ada laki-laki. Oke. Laki-laki itu dia pantas menjadi seorang pemimpin bagi perempuan ketika kapan? Ketika dia mampu menjadi qawwam. Apa itu qawwam? Qawwam itu pemimpin yang secara fungsinya bisa membimbing dalam hidupnya. Maka kemampuan dasar pertama ketika bunda punya anak laki-laki. Doakan saya punya anak laki-laki ya. Walaupun kita nggak pernah tahu kan. Nggak pernah tahu maksudnya dari mana gitu kan ya. Ya kan daripada istri saya kan. Naon sih maksudnya? Ya dari mana dapatnya kapan kan nggak tahu maksudnya gitu. Jangan berpikir macam-macamnya. Bunda masuk. Lamun nggak doa sok bener wae. Ulah gitu. Ya. Iya. Kan bunda tahu ya anak saya. Alhamdulillah bunda. Istri saya kan 3 ya anaknya. Iya. Istrinya 1, anaknya 3. Dan itu perempuan semua ya. Nah pengen lah mudah-mudahan punya anak laki-laki ya. Nih lihat. Kunci pertama nih. Laki-laki itu yang harus bunda titipkan dan tanamkan kepada laki-laki adalah kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Qawwam. Makanya kalau punya anak laki-laki belajar, suruh tanggung jawab pada satu hal dulu, suruh latihan. Nanti itu akan membentuk dirinya menjadi seorang qawwam. Qawwam. Nah, pemimpin itu berarti dia memiliki kapasitas yang lebih kan daripada yang di bawahnya, betul nggak? Makanya di ayat ini lihat, laki-laki itu kenapa menjadi pemimpin bagi perempuan? Karena Allah lebihkan bagi dirinya sesuatu dalam hidupnya. Berarti sekarang begini rumusnya. Kalau ada laki-laki yang tidak lebih daripada perempuan itu layak nggak menjadi pemimpin? Ini rumusnya. Berarti laki-laki akan jadi qawwam ketika dia memantaskan dirinya punya kelebihan yang kelebihan itu bisa membimbing pasangannya. Makanya ini rumus. Bunda sayang, kalau punya suami di rumah, ya, tempatkan suami kita menjadi pemimpin. Latih jadi pemimpin. Walaupun kadang-kadang suka minder gitu misalnya. Suka ngerasakan, Bunda mah kadang-kadang suka ngerasa kumaha gitu. Jangan. Karena sifat laki-laki itu pasti ingin jadi apa? Pemimpin. Walaupun belum layak jadi pemimpin. Gitu lihat. Ini konteksnya beda ya. Kalau laki-laki itu udah jadi pemimpin bagus, baik, ya sudah itu mah syukur dari Allah buat kita. Tapi kalau enggak kan ada ya cerita, suami aku mah bisa diandalkan. Hese gitu kan. Bunda jangan kemudian menjatuhkan posisinya. Justru tempatkan dia, latih dia. Ya, kamu tuh pemimpin ya. Kamu itu qawwam. Kamu itu membimbing aku ya. Kamu itu tuntut agar dia jadi pemimpin. Karena hakikatnya laki-laki apa? Pemimpin. Nah, kalau itu sudah naik pada level pemimpin, nanti Allah dengan caranya memberikan kemampuan kepada laki-laki itu. Bunda ngomong gini, nges diomongkan. Tapi terubah-ubah gitu terus. Nah, ternyata rumusnya, lanjutkan kalimatnya. Ternyata laki-laki yang baik itu akan menjadi seorang pemimpin ketika dia punya kelebihan. 1. Dan yang kedua, ini yang paling penting apa? Ketika laki-laki itu fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Ketika laki-laki itu beserta dengan perempuan yang solehah dalam hidup. Jadi nggak tiba-tiba bim salah bim prok jadi apa? Tidak. Tapi ternyata ada prosesnya. Nah, salah satu yang menguatkan laki-laki akan menjadi qawwam ketika didampingi oleh siapa? Perempuan. Perempuan yang apa? Soleha. Jelas sampai di sini? Siapa perempuan yang soleha itu ahilman? Di situ disebutkan fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Ada 3 ciri perempuan yang soleha. 1, cirinya apa? Taat kepada Allah. Taat kepada siapa? Taat kepada
Maka bunda belajar dari sekarang. Apa yang Allah perintahkan, sok lakukan. Apa yang Allah haramkan, tinggalkan, sok tinggalkan. Yang kedua, perempuan yang soleh itu yang qanitat, yang taat kepada siapa? Suaminya. Lihat, taat kepada suami dengan syarat. Dua. Satu, ketika suaminya taat kepada Allah, dan ketika suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Tidak melanggar syariat Allah. Jelas di sini? Jadi bunda tidak sembarangan taat ke suami. Mah, kita boga duit, terus mama maling ka ditu. Nah, teu kudu. Eta mah teu kudu diturutkeun eta mah. Kita maling teu kudu eta mah. Misalnya lagi susah, nyuruh sesuatu yang buruk, boleh kita bilang enggak. Makanya syaratnya apa? Selama suami itu taat kepada siapa? Allah. Dan selama suami itu tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat. Makanya suka ada pertanyaan kan di antara bunda. Itu kumahanya. Satu sisi baik, tapi suami aku nyuruhnya begini. Contoh, ada pertanyaan begini. Suami aku mah bilang gini ke aku teh. Mama gak usah pakai jilbab lah. Mama teh lebih cantik kalau gak pakai jilbab. Berat tuh. Sisi lain ini perintah Allah menggunakan jilbab. Sisi lain suami kita minta untuk tidak pakai jilbab. Kira-kira mana yang benar jawabannya? Rumusnya, bunda boleh membantah kemauan suami karena di atas ini ada perintah syariat Allah. Jelas tidak? Tapi dengan komunikasi yang baik. Nah, jadi kadang yang jadi masalah bukan hukumnya tapi akhlak kitanya. Misal, suami kita minta sesuatu ke kita. Contoh, mah, gak usah pakai jilbab. Tapi kita tahu ini kewajiban bagi kita. Kita bilang ke suami yang baik. Ayah, justru aku teh pakai jilbab karena aku sayang sama kamu. Ayah tahu nggak? Setiap helai auratku jika terlihat, maka kamu yang akan menanggung dosanya, ayah. Aku tutup ini semua karena aku mencintaimu, aku menjaga harga dirimu. Gitu. Ima lain ngadebat ke suami teh. Ari ayah apa teh hukumna? Dengekeun hukumna nya, dengekeun. Kadang-kadang kita mah suka merasa lebih pintar dibanding suami kita. Betul apa betul? Ini masalahnya. Mama teh sholat, nges azan. Bapak emang sholat? Bapak teh mikir, ita ka orang sholat teh kumaha? Ulah gitu bunda. Coba, suami kita nyuruh sholat nggak bagus nggak? Sholat wajib tidak? Bunda jangan balikin ke suami. Maneh ulah nita orang segala. Maneh gitu sholat, nah nita orang segala. Bukan begitu. Selama suami tidak menyuruh hal yang buruk, tidak melanggar syariat, ya ikuti. Tapi kadang-kadang sok dibalikin kita mah ke suami kita nanaon teh. Henteu teu salah deui. Pasti kitu eta mah. Sok dibandingkeun sama suami kita teh kan. Misalnya suami kita nyuruh yang baik-baik, ari aya geus ngajalankeun acan. Ulah mah tahan sikeun heueuh ka urang teh gitu. Justru suami istri teh kan saling bukan saing, betul nggak? Rumah tangga itu saling bukan saing. Ulah pang asa pang pinterna. Bunda ngaji ditanya ke suami teh, bunda tadi ngaji nya naon materina? Kekuatan doa seorang istri. Saha ustadna? Ustad favorit aku banget. Saha? Ahilman. Pokoknya mah lihat Ahilman beda jeung bapak, pokoknya mah beda pisan. Ulah cek suami teh. Jadi suami teh ngewa ke Ahilman gara-gara. Padahal Ahilman gak pernah ngajarin gitu ke bunda teh. Coba bunda jangan bandingkan suami bunda dengan Ustadz Hilman. Karena pasti ojo dibandingkan. Iya mah ditanya ngerasa pang pinterna. Suami kan nanya,
Bunda, tadi teh materinya apa? Ini. Boleh nggak di-share ke ayah? Cek bunda teh, mual ngarti maneh mah. Coba, ada nggak yang begitu di sini? Ayah tuh. Biasa nama ceida eta teh. Justru, iya punten. Kalau bunda dapat kebaikan, share ke suami bunda. Ayah, tadi teh materinya meni bagus pisan. Ternyata ayah teh sukses berkat doa dari bunda. Cek suami teh, cuk saha. Sudah gitu kan? Jadi debat ujung nama kan. Bunda kalau suami debat ulah jadi ulah debat deui. Kan kadang-kadang kita mah gini, kita ngasih tahu suami kita tuh kan kadang-kadang suka ngebantahnya. Oh untuk itu mah. Ulah kemudian kieu. Jadi justru taklim itu melembutkan hati, bukan mengeraskan hati kita. Kalau bunda taklim jadi gutrang di rumah, mending gak usah taklim. Nuh yang seri kieu, ibu nak ngaji ka mana, suami nak ngaji ka mana, di imah debat. Cek ustad mama mah kieu, cek suami teh lain, ustad bapak mah kieu. Jadi ngaji teh menang naon, jadi menang pasea. Justru ngaji itu melembutkan hati, betul enggak? Yuk di debat, yuk nu hiji ka dieu, budak di tengah, tung, wah rame di imah teh. Jadi pabelit hidup teh. Justru makin ibu teh sabar, makin tenang, nggak ngerasa lebih pinter. Bunda sayang, inget ya, rumah tangga tuh kan kayak perahu berlayar ya, betul nggak? Sekarang bunda sudah putuskan suami bunda teh nahkodanya, betul nggak? Masinisna. Terus kumaha ahilman sok selama nahkoda itu ada sok, tapi kudu dilihat kemana itu lempangna nahkoda teh. Kalau nahkodanya ada yang salah, tepuk sama kita kan. Salah, yuk balik deui, yuk lurus lagi yuk. Ngus kieu tah, tapi lurus we terus. Kalau udah pada titik itu, biarkan Allah yang punya rencana terbaiknya untuk kita. Bunda, jangan pernah berhenti menjadi perempuan baik walaupun suami kita nggak baik. Karena pada akhirnya seorang perempuan yang baik akan dipilihkan dengan yang baik juga. Meniterik amin teh. Kalau enggak di dunia, insya Allah di mana? Di akhirat. Makanya bunda nggak usah putus asa. Pokoknya mah abi mah geus hopeless hirup teh. Kumaha atuh? Tingali suami abi. Soleh-soleh pisan eta mah. Si abi mah jadi jelema bener teh. Ulah. Asia punya suami seperti siapa? Firaun. Betul nggak? Pernahkah Asia minta sama Allah, ya Allah gantikan Firaun ya Allah? Ente. Tapi Asia doa apa doanya? Robbi najini baitan fil jannah. Ya Allah, aku sabar menerima Firaun yang kayak begini. Tapi aku mohon gantikan untukku Firaun dengan rumah terbaik di surgamu ya Allah. Jadi ieu mah ulah kemudian menghapus kebaikan kita gara-gara sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Boleh jadi bunda teteh sayang teh masuk surga gara-gara apa? Gara-gara sabar punya suami yang kurang soleh itu. Tapi sampai kapan Ahilman? Iya teh beban pisan Ahilman. Nanti kita jawab di sini nih. Nanti jawab di sini. Ada doa seorang istri, betul? Maka yang pertama, istri solehah cirinya apa? Taat kepada Allah. Dua, taat kepada suami selama suaminya taat kepada Allah dan tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Dan yang ketiga, istri yang soleha itu istri yang bisa menjaga dirinya. Apa? Menjaga diri. Nah, Ahilman bagaimana menjaga dirinya? Dengan ilmu. Dengan apa? Makanya bunda teh sekarang kenapa taklim menjaga diri bunda? Belajar, jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul nggak? Jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi tahu bagaimana cara melembutkan hati dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka dengan kekuatan ini wajar. Lihat, jika istri itu doanya mustajab. Apa? Tapi nggak bisa mustajab begitu saja. Istri tertentu. Istri yang seperti apa? Apa ciri soleha? Taat ke Allah, taat ke suami selama saat dan tidak melanggar syariat, dan menjaga dirinya.
Berarti tidak semua istri doanya mustajab. Tapi istri yang berarti sekarang solehkan dirimu sebelum engkau solehkan anakmu. Solehkan dirimu sebelum engkau menuntut soleh suamimu. Jelas tidak? Karena doa istri itu mustajab. Kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, sungguh ada seorang yang doanya dikabulkan dan disegerakan oleh Allah. Siapa? Doanya seorang istri bagi suaminya. Jadi, eta teh curhatan anak yang kesel sama ibunya eta tehnya. Cek si anak ngomong kieu, "Tah Bu dengekeun ahilman Bu." Ibu teh ada backsoundnya ya. Dan Masya Allah. Sampai sini jelas nggak Bunda? Jelas ya? Oke. Jadi ya, tuh nih hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Sesungguhnya doa yang segera dikabulkan adalah doa seorang istri kepada suaminya yang tidak berada di tempat yang sama atau saling berjauhan. Yang berjauhan aja doanya luar biasa. Gimana yang berdekatan? Jadi memahaminya ulah kieu, Pak, kaitu maneh. Tekan doakeun ya bae mustajab ulah. Maknanya yang berjauhan aja doanya mustajab, apalagi yang dekat. Makanya Bunda tuh doa buat suami luar biasa. Luar biasa. Dan Allah tuh senang kepada hambanya yang termasuk Allah senang kepada seorang istri yang mendoakan suaminya. Jelas sampai di sini? Coba dibuka surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke-60. Surat ke-40 ayat 60. Ini tentang pentingnya berdoa. Surat apa? Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, ada dua nama itu suratnya. Ayat ke-60 tentang pentingnya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan Tuhan dan berkata, siapa? Rabbukum, Tuhan kamu sekalian. Apa yang Allah minta sama kita? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Jadi yang minta nyuruh doa itu siapa? Allah. Dan Allah tuh sangat mencintai hambanya yang suka berdoa. Apalagi hambanya yang soleh yang berdoa. Apalagi doanya istri yang soleh yang berdoa. Ya, senang Allah itu. Bahkan Allah menjamin, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Oke. Nah, Ustadz kalau nggak doa gimana? Lihat, lanjutkan ayatnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna, yang sombong, an ibadati, dia tidak mau menyembahku, tidak mau beribadah kepadaku, dia tidak mau berdoa kepadaku. Berarti hambanya yang tidak mau berdoa masuk kategori apa? Sombong. Kemudian sayadkhuluna jahannama, karena kesombongannya membuat dia akan aku masukkan ke dalam apa? Api neraka, dakhirin, dalam keadaan yang hina. Poinnya, lihat. Seorang hamba yang tidak mau berdoa, maka dia masuk kategori orang yang sombong, orang yang hina, dan orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka perhatikan lagi, kita lebih dalam lagi. Berarti seorang istri yang tidak mau berdoa memungkinkan rumah tangganya, keluarganya akan menjadi rumah tangga yang dicap sombong dalam pandangan Allah, akan hina dina, dan akan memasukkan rumah tangganya ke dalam api neraka. Berarti sekarang, Bunda mohon maaf, doa itu penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Cius. Ini apa? Itu anaknya aman, Bu? Kenapa? Ada sesuatu? Oh gitu. Hah? Mainannya direbut. Rebutan air minum. Oh, Masya Allah. Ayahnya ada?
Iya, iya, iya. Jadi lihat, doa itu penting atau tidak? Apalagi doa seorang istri yang tadi mustajab itu penting atau tidak? Sekarang Ahilman, kalau seorang istri sudah solehah, kemudian dia mendoakan suaminya, maka doanya berpotensi mendatangkan kebaikan bagi seorang suaminya, bahkan bagi kehidupan secara umum. Sekarang pertanyaannya, AA, apa kekuatan doa seorang istri? Ada 5, catat. Ada berapa? 1, istri yang berdoa itu menghadirkan rahmat kasih sayang Allah. Jadi istri yang berdoa kepada Allah, maka di saat itu dia sedang apa? Mendapatkan kasih sayang Allah. Yang kasih sayang Allah itu nanti menghadirkan kasih sayang bagi dirinya dalam kehidupannya. Maka ini poin, lihat. Suami yang sayang sama istrinya, kemudian istrinya mendoakan suaminya, maka suami itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Lihat. Ulangi deh, ini buat ibu cocok banget ini, makan nanti direkam ya. Bapak dengerin dia, tadi dengerin dia. Lihat. Seorang suami yang sayang sama istrinya, kemudian istrinya berdoa kepada Allah atas kebaikan suaminya itu, maka akan mengundang kasih sayang Allah sehingga menyayangi suaminya itu. Direkam makanya. Seorang suami yang sayang sama istrinya, kemudian istrinya berdoa kepada Allah untuk suaminya, maka akan mengantarkan kasih sayang Allah bagi siapa? Suaminya. Contohnya, Allah angkat derajat suami itu. Maka jangan kaget, ada nggak kisah seorang suami yang sayang sama istrinya, Allah angkat derajatnya, ada nggak? Tapi sebaliknya, seorang suami yang mohon maaf melukai perasaan istrinya, kemudian tanpa sadar, kemudian dengan izinnya jatuh karir kehidupan dunianya, ada nggak? Makanya istri yang disayang itu kan membuat dia jadi doa ke Allah kan? Betul nggak? Bunda kalau suami sayang sama bunda, bunda mau doain nggak suami gitu? Mau. Kalau suami nggak sayang, tetap harus didoakan. Tapi biasanya kalau suaminya sayang, bundanya makin doa yang kencang, betul nggak? Ya Allah, suamiku sayang banget sama aku ya Allah, gitu. Makanya yang namanya suami ketika dia mencintai istrinya, catat ini, tidak akan pernah habis apa yang diberikannya. Maka jangan takut kalau ngasih ke istri. Jangan diulangi lagi. Hese ya kalimatna. Ya. Ulangi ya. Suami atau kepala keluarga sayang sama keluarganya misalnya, maka Allah sayangi dia itu. Maka kalau ngasih ke istri, ngasih ke anak, sok, selama tidak berlebihan, masih ada takaran patokannya, dikasih aja. Ulasieun. Biasanya ketakutan kita terhadap istri atau anak keluarga kita itulah yang nanti mengantarkan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Makanya kalau saya mah bunda, kasih aja sama istri saya. Sok, udah kosong awan-awanan gitu. Kasih. Ya, coba. Bunda lihat ya. Coba nanti ngobrol sama suami. Ayah, ketika ayah ngasih ke bunda, makin habis atau makin bertambah? Pasti makin bertambah. Bayangin, itu baru satu istri. Maksudnya baru ngasih satu hal. Bukan istri banyak, bukan. Baru ngasih satu hal. Gimana kalau satu gitu ya? Banyak. Ngasih tas, ngasih baju, ngasih kerudung. Masya Allah. Jelas tidak? Jangan curiga gitu atuh, kalimat temen curiga wae anak untih. Jadi yang pertama, kekuatan doa istri itu mengundang rahmat kasih sayang Allah. Bunda mau disayang sama Allah? Doa. Karena doa istri mengundang rahmat kasih sayang Allah. Berarti apa? Kalau bunda tidak mendapatkan kasih sayang dari suami bunda misalnya, bunda akan tetap tenang karena ada yang menyayangi kita. Siapa itu? Makanya perhatikan,
Istri yang rajin doa ya, walaupun mungkin dia punya persoalan, itu akan lebih tenang. Kenapa? Mungkin aku tak mendapatkan sayang dari suamiku, tapi aku dapat sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih besar daripada apapun. Betul? Jangan pernah khawatir kalau keadaan kita dalam doa tidak mengundang kebaikan bagi pasangan kita. Jelas sampai di sini? Oke. Yang kedua, doa istri itu mengundang keselamatan Allah. Masya Allah. Bunda, doa. Maka doa bunda yang dipanjatkan kepada Allah mengundang keselamatan dari Allah. Bagi siapa? Bagi kita, bagi suami. Makanya kalau suami kita berangkat kerja, doain. Makanya lihat, ada penelitian bagus sekali. Seorang suami yang ketika dia beraktivitas, kemudian dia, dia menemui dulu istrinya, mencium kening istrinya, mencium tangan istrinya, disiapkan sarapan oleh istrinya, berpotensi suami itu meningkat karir urusan dunianya. Makanya saya bunda kalau mau berangkat panggil istri saya dulu. Bunda kesini. Kenapa? Kesini. Kesini. Gitu ya pokok namanya. Iya. Minimal cium kening, tenang. Cium tangan, kena. Makanya pernah saya berangkat buru-buru, kata istri saya, ayah sini. Oh ternyata ada yang lupa belum dilakukan. Dan itu mengundang keselamatan. Makanya kalau mau kemana-mana suami bilang sama istri, ini. Kalau mau kemana-mana suami bilang sama, agar istri mendoakan keselamatan bagi siapa? Suaminya. Bukan untuk diperhatiin. Kan kita suka bilang begini, ayah kamu tuh bilang itu mau kemana? Bukan untuk sekedar pengen tahu di mana, bukan. Tapi biar aku doain, betul nggak? Makanya bunda boleh nggak nanya sama suami lagi di mana? Boleh. Ayah lagi di mana? Sama siapa? Ngapain? Foto ayah nakene pokoknya mah kenal. Kan kadang-kadang sok begitu kan kita makan. Tapi kadang-kadang suami nggak ngerti. Naon sih nanya wae gitu kan ya. Justru itu teh sayang. Aduh bunda, ini suami ya. Kalau suami punya istri yang kayak begitu tuh, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kalau suami punya istri yang suka bertanya, ayah lagi di mana, sedang apa, itu teh istri yang baik. Apa? Tapi ibu nanya ya, bukan interogasi, bukan ya. Bedakan antara nanya dan interogasi. Lamun nanya kumaha Ahilman, secukupnya. Ayah lagi di mana? Tanda tanya. Cukup. Iya mah, lamun teu dibalas, ayah. Konop. Bisa meureun dijawab gitu kan? Tadi jawab dari, sibuk keur di mana kasep gitu kan? Ulah gitu, eta ngaranna interogasi. Cukup, ayah di mana? Tanda tanya. Lamun teu dibalas husnuzon, mungkin lagi sih. Enak gak begitu? Ulah mikir teh macem-macem. Ayah di mana? Kirim fotona ayeuna keneh, pokokna mah kirim embung hayang apal ayeuna keneh di mana. Teu dibalas lama video call kita mah. Kieu, ayah angkat. Gimana tidak tersiksa suami kita? Jadi bukan salah pertanyaan, salah kita interogasi. Cok, ibu pernah nggak suami pulang malam banget? Coba, suami pulang malam banget maunya diapain? Lain ditanya, kudu nama diperhatiin. Udah, assalamualaikum, ayah pulang. Nges, ibu teh kesel nah teh hayang nanya, di mana jelma? Iya. Di hati teh pengen nanya kan, teu kuat. Tapi lamun ibu nanya malam itu gutreng nggak? Marah nggak? Pasti jadi marah kan? Ibu tahan, udah. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. Ambil tasna, siapin anduknya, suruh mandi, siapin makan. Udah. Kapan tanyanya? Besok. Tapi lihat, kalau banget masih kena abstrak, ulah ditanya. Bangun ya, masih kena pusing kieu tah.
Ima kerek bangun geus ditanya. Ari kamari di mana? Kan dia, ieu. Eta ya Allah ya Robbana. Da kieu atuh tah. Di mana kamar? Di mana kamar? Kieu atuh tah. Isuk-isuk teh geus kieu tah. Suami bangun kan, tulungu keneh, kieu langsung kieu. Astagfirullahaladzim. Jadi itu yang selama ini menjadi masalah kita, betul nggak? Kalau suami masih belum tenang kelihatan, jangan ditanya dulu. Diam, siapin dulu sarapannya, terus sampai ketemu titiknya, udah mulai tenang tanya, ayah, hari Senin, tanggal 4 September. Ayah teh pulang sangat malam sekali. Kalau boleh bunda tahu ayah teh di mana? Enak. Nah, bunda ditanya, naon sih bu nanya-nanya we ayah di mana? Ayah, kata Ahilman, aku teh nanyain kamu biar aku doain kamu selamat lagi di mana. Penting. Makanya bunda nggak apa-apa nanya sama suami lagi di mana, tapi kudu secukupnya. Yo mau tanda tanya nih lobak gitu. Dan bunda harus paham ya, psikologi laki-laki sama perempuan beda. Laki-laki itu simple, betul nggak? Efisien, singkat, padat, jelas. Bunda kalau ditanya begini, bunda lagi di mana? Ditanya sama suami, bunda jawabnya panjang kan? Alhamdulillah ayah, masya Allah, tabarakallah. Bunda teh lagi ngaji sama Ustadz Hilman di Masjid Asofia. Nah iya teh materi, nah iya teh iya. Padahal cuma nanya lagi di mana kan bisa di Asofia gitu kan? Tapi di alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Bunda teh baru lagi ngaji sama Ahilman di Asofia. Eta perempuan. Bunda jangan samain sama laki-laki. Kalau laki-laki ditanya pasti simpel jawabannya. Ayah udah makan belum? Mending jawab udah. Kadang kihungkul. Jempol. Betul nggak? Bunda ulah kesel. Sombong kieu wae jawab teh. Memang itu kebiasaan laki-laki. Betul nggak? Memang beda waktu PDKT sama udah nikah beda. Laki-laki waktu PDKT panjang nggak kata-katanya? Oh, kamu seperti bulan di malam hari. Ditanya, kenapa bulan teh? Gesrak. Wih, kamu seperti bulan di malam hari, menyejukkan melembutkan hatiku. Seperti matahari di siang hari, haruras panas. Panas. Ibu bisa laki-laki waktu PDKT sama kita merangkai kata, betul nggak? Yang nilai bahasa Indonesianya jelek jadi nggak ada pinter tah, karena deketin kita, betul nggak? Ibu dulu masih inget tuh, ibu teh mohon maafnya, dulu teh mau pulang dari botani, ongkos teh nggak punya. Ibu teh WA ke calon ibu kan, sayang, naon. Ini contohnya, sayang. Aku teh mau pulang tapi aku teh ketinggalan dompetnya. Eta calon suami bunda dulunya. Ya Allah, kamu lagi di mana? Aku jemput aja ya. Aku tidak mau kamu bla 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 bla. Padahal eta teh lagi di mana coba? Ke di Cianjur. Tapi gara-gara pengen ngajemput, gara-gara sayang datang, betul nggak? Sekarang saya mau tanya, udah nikah nih. Udah nikah, bunda WA, ayah jemput saya di botani. Apa jawabannya? Mending kadang-kadang iya kan? Apa? Oka. Oke. Macet di jalan teh kan lamanya. Cek bunda teh LMBGT. Naon LMBGT teh? Cek suami teh MCT. Cek bunda teh di WA deui, cepetan aku udah lama nunggu, dibalas ku emotikon beureum. Heeh. Kayak gitu nggak kira-kira? Nah, bunda jangan menuntut sesuatu harus sama suami istri, beda, memang beda. Maka tempatkan cara kita hidup di hati kita, suami hidupnya di hati suami kita. Makanya kalau bunda doa mengundang keselamatan bagi siapa?
Makanya bunda kudu nanya, ayah hari ini mau kemana aja? Boleh nggak nanya begitu? Boleh. Ayah kalau udah nyampe kabarin ya. Karena wahai suami, istri itu deg-degannya paling banyak. Betul nggak? Jangan memulai kalau engkau tidak mau memperhatikan terus-menerus dalam hidup kita. Sekali dikabarin, hai dikabarin terus orang mah. Datang na, jemput na, pulang na. Makanya bunda kalau sore, ayah pulang jam berapa? Bukan apa-apa. Kali aja mau makan apa aku siapin. Bener nggak? Jadi dua-duanya kudu saling mengerti. Dan bunda harus tahu, doa seorang istri mengundang keselamatan bagi suami. Makanya doakan suami kita lagi bekerja, semoga Allah berikan keselamatan kepada suami kita. 3, doa istri itu membuka pintu rezeki. Masya Allah. Membuka pintu rezeki. Makanya kembali kepada poin yang tadi. Setiap manusia itu ada rezekinya masing-masing, betul nggak? Tidak mungkin seseorang ya dipersatukan dengan kita kecuali di saat itu ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Makanya setiap orang, mohon maaf, setiap laki-laki nih, saya nikah dengan yang ini sekarang misalnya, misal rezekinya begini, belum tentu saya nikah dengan lain rezekinya sama. Betul nggak? Karena masing-masing bawa rezeki. Cuman yang jelas rezekinya dalam perspektif yang berbeda. Tapi percaya, kalau solehah istrinya, insya Allah rezeki suami juga baik. Makanya kalau bunda lihat Ahilman, jangan lihat Ahilmannya. Lihat istri saya. Mungkin selama ini Allah berikan kebaikan karena doa istri saya. Yang solehahnya dia. Ini mah yang beruntungnya aja. Makanya kalaupun mau nyari lagi, iya mah contoh. Terjadi terjadi emang ngesih. Jadi poinnya di istri solehahnya. Baru dia doa. Makanya janji Allah apa? Wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Dan Allah akan mengijabah doa. Siapa? Orang beriman dan orang yang beramal. Jadi bunda kalau imannya kuat, amal solehnya baik, doanya mustajab. Ini poin. Berarti bukan tentang doanya, tapi perbaiki diri kita agar mengantarkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi jangan salahkan suami kita lamun serat wae rezekina. Mungkin salahnya kita yang belum jadi istri yang solehah. Bener ah. Bener sih kan mah iya salah abi ah iya tehnya. Tapi gimana Ustadz? Aku udah merasa solehah, udah berbuat baik, tapi kok rizkinya masih kayak begitu? Jangan batasi rezeki dengan urusan uang. Rezeki itu lapang, betul nggak? Sehat rezeki bukan? Tenang rezeki bukan? Anak soleh rezeki bukan? Makanya bunda jangan kaget. Ada seorang istri diuji oleh suaminya, tapi Allah bahagiakan dengan anak-anak. Anaknya pinter, berprestasi, soleh, nurut, betul nggak? Jadi rezekinya bukan urusan dunia semata dalam urusan uang tadi gitu loh. Tapi syukur-syukur. Namun Allah kasih banyak hal juga dalam urusan dunia. Tapi jangan patokan itu mah. Karena gitu. Uang banyak itu tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi itu boga duit. Ya benar. Betul ya. Jadi maksudnya kumaha Ahilman, patokannya bukan itu. Yang dimaksud rezeki itu adalah rezeki yang sifatnya luas. Semua kebaikan-kebaikan yang datang untuk kita. Makanya bunda, yuk mulai hari ini mah perbaiki diri kita agar menjadi perempuan yang solehah, agar rizki suami kita dipengaruhi oleh kebaikan kita. Jelas sampai di sini? Oke. 4. Doa seorang istri itu mengantarkan kebahagiaan dalam hidup. Masya Allah. Istri yang suka berdoa bahagia hidupnya. Berarti kalau sekarang bunda merasa tidak bahagia, tanyakan, mungkin kurang doanya. Karena kalau kita doa, bahagia. Kenapa Ahilman? Karena saat kita doa, berarti kita dekat dengan siapa? Allah. Jelas sampai di sini? Dan kebahagiaan itu tidak terletak pada urusan dunia. Tapi kebahagiaan itu terletak saat hati kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya istri yang suka berdoa, Allah bahagiakan hidupnya. Yang keberapa sekarang? Ya. Yang berapa? Nah,
Doa seorang istri melindungi dari musibah dan bencana dalam hidup. Jadi bunda berdoa agar Allah jauhkan dari bala musibah, dari bala bencana. Makanya ini, feeling seorang istri itu kuat banget. Apa? Kuat ya. Jadi kalau bunda sudah berpikir set, kayaknya begini deh. Itu kuat tuh. Makanya kalau bunda ada prasangka buruk tentang suami langsung hilangin. Takutnya bener. Saya ulangi ini. Feeling bunda biasanya agak tepat biasanya seorang istri itu. Makanya kalau udah kepikiran yang set, mending dihilangin aja. Makanya mohon maaf ya, di antara kebiasaan yang harus kita tinggalkan apa? Jangan suka lihat handphone suami kita. Mikirna macam-macam pasti. Jadi kumaha Hilman? Nyasok we. Masing-masing. Da lamun cek Allah, ini mah pasti ada jalannya menemukan kebaikan itu. Betul nggak? Ima ulah kadang-kadang kio suami gerak dikit. Kan adanya. Ada nggak suami yang kemana-mana bawa handphone? Ada nggak? Kamar mandi bawa handphone ada? Ada nggak? Mau tidur di kio? Ayo tuh ayo. Saking takutnya ada kan? Prasangka kita macam-macam kan? Bunda, biar hatinya bersih, ulah kepo. Kepo itu yang bikin kotor hati. Cek Ahilman mah, mendingan ya sudah privacy aja masing-masing. Kamu menjaga dirimu, aku menjaga diriku. Ya sudah, semoga Allah jaga kita bersama. Udah. Kalau kebiasaan itu yang kurang baik. Makanya bersyukurlah bunda kalau diberikan kekuatan untuk tidak kepo dengan suami kita. Cukup. Karena itu akan menjaga kita dari sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. So mulai hari ini prasangka ke suami harus apa? Baik. Terakhir, doa seorang istri itu bisa membersamai kehidupannya di dunia dan di akhirat. Jadi doa yang paling penting bagi istri terhadap suaminya, doakan agar rumah tangga kita bersama di dunia sampai kemana? Ke surga. Ada berapa keutamaannya tadi? 6. Kekuatan doa seorang istri. 1 apa? Mengundang rahmat kasih sayang Allah. 2. Mengundang keselamatan. 3. Membuka pintu rezeki. 4. Mengantar kebahagiaan. 5. Melindungi dari musibah dan bencana. 6. Membersamai kehidupan dunia dan di akhirat. Itulah kekuatan doa.